gitu. Selama dia di dunia, makanya dia naik ke surga pulang lagi ke rumah. Nah, jadi begini Bu, ya, jadi begini dari situ aja kita dapat melihat bahwa satu-satunya nggak ada konsepnya 3 dalam 1 itu. Jadi kalaunya Anda tidak mengenal Allah yang satu-satunya, tapi mengenal Allah 3 dalam 1, itu sesat kemana Anda? Yohanes 17 itu belum selesai, hanya di start 3. Saya bacakan ya Ustadz ya. Ya iya, tahu. Gini dia, inilah hidup yang kekal itulah tadi surga hidup yang kekal, ya kan? Kita Kristen meyakini itu, bukan cuma Kristen, semua agama tujuan kita beragama itu mencari Tuhan itu untuk hidup kekal nanti setelah kita mati, betul Ustadz? Iya. Ustadz, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau di sini huruf besarnya adalah Yesus, ya kan? Ada satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia mengutus itulah Yesus tadi yang saya bilang, dia menjadi rupa manusia, itulah menjadi Yesus. Bu, saya bukan menekankan Yesusnya, tapi menekankan Allahnya satu-satunya. Ya. Lanjut Pak, 4 ya Ustaz ya, lanjut. Ya, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dan di sini engkaunya juga huruf besar, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus itu turun menjadi rupa Allah. Allah itu turun jadi rupa Yesus, rupa manusia, untuk mengerjakan apa yang tadinya Allah maui di manusia, di bumi, yaitu untuk oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya apa Ustadz? Sebelum dunia ada pun Allah sudah merancangkan bahwasanya Yesus itu akan turun ke bumi, lahir sebagai manusia, merasakan apa yang dialami manusia, dan lewat kematian Yesus, penebusan Yesus, dunia diselamatkan. Makanya diakui itu Ustadz, seluruh dunia mengakui itu. Makanya ada Masehi setelah Yesus lahir. Udah, saya tanggapi ya. Baik, ya. Dari situ aja kita dapat membaca Yesus mempermuliakan Bapaknya. Artinya apa? Dia tidak mempermuliakan. Sabar dulu Bu, ya. Baru saya ngomong langsung panas gitu. Bukan panas. Karena gini Ustadz, saya jujur ya, saya nggak pernah, saudara saya juga, nenek saya juga dulunya Muslim. Saya nggak pernah menghina Muslim, tapi kenapa gitu Muslim tuh kayak menghina Yesus tuh kayak takut kali sama Yesus itu gitu. Padahal Yesus itu baik loh Ustadz. Baik. Ini semua manusia. Baik. Bu. Dengarkan saya dulu ya. Dengarkan saya dulu ya. Salah ibu kalau menghina Muslim, Yesus, Muslim takut dengan Yesus. Bahkan Muslim itu adalah mengikut Yesus. Nanti ya kita bahas. Sampaikan, tidak ada di situ Yesus mengatakan ya bahwa Allah itu 3 dalam 1, nggak ada. Tapi satu-satunya. Oke? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lagi pula Bu ya, kalau kita merujuk ke Matius 7 nomor 21 yang dikatakan Yesus di situ, tidak semua orang akan masuk dalam kerajaan surga. Berseru-seru pada ini, adakah agar dia menyalibkan Yesus dengan salib? Di surga ini menghendaki agar Yesus itu jadi korban. Karena ini Ustaz, ya enggak, gini Ustaz, di surga. Kenapa sih Bapak di surga? Kalau Anda udah tahu nggak ada kehendak Bapak di surga, Yesus itu disalibkan, nggak ada kehendaknya kayak gitu ya. Berarti Andi untuk baca Alkitab, baca Injil ya kan Ustaz. Nah di sini diceritakan itu bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Sama gini dia Ustaz, yang kayak ini pengertiannya seperti ini Ustaz, dari ayat sebelumnya ya.
Nah, jadi dikatakan seperti ini, orang-orang yang tidak melakukan apa yang benar, misalnya kebaikan, misalnya ya seperti ibadah yang sejati itu apa? Satu pertanyaan saya Bu di situ. Oke. Ini Ustadz, memang sebenarnya Bapak mana sih Ustadz? Ustadz seorang Bapak enggak? Iya kan Bapak di sorga. Bapakku yang di sorga kata Yesus. Sebelum saya jawab, gini Ustadz, karena sudah begitu hancurnya keadaan dunia ini Ustadz, manusia-manusia yang sudah berdosa, karena kasihnya lah dia mengutus anaknya Yesus tadi. Nah, dia mengorbankan anaknya satu-satunya tadi yang dikatakan itu Yesus itu untuk menebus, dan dia mati, kematiannya itu bukan kehendak Bapa Ustadz, tapi kehendak daripada manusia di muka bumi ini yang sudah berdosa, supaya Waduh. tidak lagi dihukum Ustaz. Ada. Berarti bukan kehendak Bapa di sorga. Tidak. Sebenarnya Bapak di sorga itu nggak mau anaknya ini dibunuh. Karena apa? Tapi karena dia untuk menyelamatkan manusia tadi supaya bukan kita lagi. Begini, kayak jembatan melalui Yesus inilah penebusan itu terjadi. Jadi nggak ada kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus, betul? Ya, itu bukan kehendak Bapa. Iya. Kan mana ada kan kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus agar menebus dosa? Nggak ada kata Anda. Anda sendiri yang mengatakan sudah tahu nggak ada. Ya, lalu dari mana ya konsep penebusan dosa? Nggak ada berarti. Ini Ustadz, artinya Yesus itu lahir ke dunia, dia mengalami apa yang dialami manusia, supaya manusia ini nggak bilang, yalah kamu kan Tuhan, kamu nggak tahu, kamu nggak ngalamin. Misalnya kita mengalami kesakitan di dunia ini, kita nggak bisa beralasan berargumen, kamu kan Tuhan, kamu nggak pernah mengalami dunia itu, pahitnya dunia itu, kejamnya dunia itu. No, tapi Yesus sudah mengalami itu. Makanya Yesus Kristus, makanya kami Kristen, pengikut Kristus mengalami itu, dan saat kami mengalami namanya tekanan hidup, Yesus kami sudah duluan mengalami itu, dan dia mengatakan kuat, dan dia mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran dan tetap Yesus mati dibunuh di tiang salib untuk menebus dosa. Baik, jadi seperti ini Bu ya yang saya sampaikan kepada Anda, Bu ya. Yesus dia tidak pernah ya mengajarkan kitab-kitab yang Anda pegang. Tidak pernah kenal Kristen. Yesus tidak kenal sama sekali dengan Kristen. Yesus bukan bawa Kristen. Ya, bukan. Nah, jadi Bu, ya, apa yang Ibu sampaikan kepada saya itu adalah doktrin dari pendeta Ibu, ya. Bukan dari ajaran Yesus. Kagak pernah Yesus ngajarin seperti itu yang disampaikan. Langit dan bumi ini tetap ada, ya. Satu iota dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan sendiri-sendiri. Nggak ada Yesus ngajarin dosa ditebus, kagak ada. Yehezkiel nanggung dosa anaknya. Nah, tuh. Enggak Ustadz, Yesus itu datang untuk menebus dosa, dan lah ini kehendak siapa? Kehendak pendetanya nyembah manusia. Kehendak pendetanya menyembah Yesus itu. Kalaunya kehendak Bapa di surga bukan untuk menyembah Yesus, bukan untuk menuhankan Yesus. Mbak, coba Anda buka. Ya, Bu ya, Bu. Coba Anda buka di dalam Matius 12 nomor 15 coba. Bang minta handphonenya ya Bang. Bentar Bang. Bentar ya Ustadz ya. Handphonenya diambil saya. Bentar, sini. Gak bisa imani saja ya. Jangan banyak tanya, imani saja ya. Seru nih sama ibu ini ya. Karena dia juga pakai Bible gitu. Seneng saya ya. Apa tadi Ustadz? Coba Matius 12 nomor 15. Matius 12 ayat 15 ya. Oke. Judul perikopnya apa? Yesus hamba Tuhan. Iya, hamba. Bukan Tuhan dia, bukan. Ya.
Ya, kan tadi udah saya bilang Yesus lahir ke dunia Tuhan yang Allah itu sendiri adalah Bapa itu menjadi manusia jadi Yesus kan namanya Yesus karena dia lahir ke dunia jadi manusia kan udah saya bilang tadi Bu, di mana Bapak mengabarkan bahwa dia akan menjelma jadi manusia itu di mana? Nggak ada kehendak Bapak di sorga dia akan menjadi manusia. Itu adalah doktrin dari pendeta ibu dengan memakai firman Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu bukan ajaran Yesus. Mana sih? Nggak pernah Bapak di sorga itu ya aku akan menjelma jadi manusia. Nggak ada kayak gitu kehendak dia. Kacau. Jadi Yohanes 8 ayat 42 Ustaz. Ayo kita buka sama-sama. Itu pula. Oke. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Kan seperti yang utusan Bapa itu Ustaz. Jadi kenapa konsepnya itu? Kenapa Kristen yang memuja Yesus yang memang adalah utusan Allah itu sendiri diolok-olok mengatakan dirinya adalah Allah itu sendiri? Nggak ada. Makanya jangan ngarang gitu. Apa yang telah diutus oleh Tuhan bukan berarti dia pengutus. Pengutus dengan yang diutus itu beda. Hamba dengan Tuhan kata Yesus itu beda. Di dalam Yohanes 13 nomor 16 ya. Kata Yesus seperti apa? Seorang hamba, ya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kayak gitu. Itu kata Yesus. Artinya apa? Seorang yang diutus kata Yesus bukan berarti yang ada buka juga ya di Matius 11 nomor 25, Bu. Di situ dikatakan bahwa Yesus dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Bukan berarti dia itu Bapa sendiri, bukan. Itu kenapa Muslim itu menyalah-nyalahkan bahwasanya kan kita memang seperti saya bilang tadi Yesus itu kita yakini adalah Allah itu sendiri yang memang menjelma. Nah, gini masalahnya di sini, Bu. Gini, sekarang saya apa Ustadz yang nggak paham nih? Karena saya bilang tadi, Ustadz punya nama nggak? Punya gelar nggak? Pasti saya yang lebih mengetahui tentang diri saya, betul nggak? Nah, saya akan mengetahui tentang diri saya bukan saya, betul nggak? Betul. Betul. Baik, kalau Anda katakan Yesus adalah Allah, mana pengakuan Yesus dirinya aku adalah Allah? Ada. Mana? Carikan aku adalah Allah, mana itu? Yesus lebih tahu tentang dirinya sendiri, bukan Anda, gitu. Maka kita akan cari dan mungkin Anda lebih tahu daripada Yesus pemilik dirinya, ya. Pemilik diri pasti lebih tahu tentang dirinya, bukan Anda, gitu. Nah, sekarang carikan di mana? Jadi kan Ustadz, di Yohanes 8 ayat 58 itu Ustadz, Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, ini Yesus sendiri yang berkata, aku telah ada. Nggak nyambung itu, Bu. Yang saya tanyakan, yang sesuai yang Anda katakan, Yesus adalah Allah, itu di mana pengakuan Yesus di mana? Itu Yohanes 8 tadi ada juga di situ dia mengaku bahwa di mana Yesus adalah Allah tulisannya? Gini Ustadz, Yesus itu kan saya bilang dia lahiriahnya itu adalah utusan, dia hanya nama loh tuh. Bu, jangan ngotot dulu ya, kita itu di mana? Kalau nggak ada akui nggak ada, kalau ada tunjukkan gitu. Gitu cara diskusi. Yang pastinya Ustadz, Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu kan nggak ada kan, Bu? Kan nggak ada. Kata ibu ya, saya Ustadz, gelarnya Ustadz, nama saya Yusuf kan gitu. Terus Bu kan gitu. Ya, saya punya gelar apa aja kan gitu. Nama panggilan saya berapa kan kayak gitu. Saya yang lebih. Jika Anda katakan bahwa Yesus itu adalah Allah, mana pengakuannya bahwa dirinya aku adalah Allah? Mana?
Aduh. Gak mungkin Kristen lebih tahu tentang diri Yesus. Pasti Yesusnya sendiri lebih tahu tentang dirinya. Gak mungkin pendeta atau gereja, gak mungkin. Apalagi ibu. Gitu. Cariin di mana di dirinya. Jabarkan satu-satu. Yang pasti Yesus itu adalah Bukan tidak bisa Allah itu dijabarkan, sendiri Bu. Yang Bu, saya kasih tahu ya, saya baca kitab Anda itu udah habis. Kagak ada Yesus mengaku adalah Allah, nggak ada. Bukan tidak bisa dijabarkan, tapi memang tidak ada gitu. tapi gini Ustaz ya. Kalau Yesus ngaku aku adalah Allah kata Yesus, terjun saya dari patung Liberty. Ya, gitu aja. Ya, Perkataan Yesus, aku adalah Allah, kata Yesus. Perkataan Yesus, malah ke perkataan Paulus. Begini Ustaz, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari Bu, kamu akan diselamatkan. Bu, sebentar dulu. Kita ini mau ikut Paulus atau mau ikut Yesus sih? Itu perkataan yang memang datang dari mulut Yesus juga.